Oke, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa ya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita segera, karena waktu saya nggak banyak Bapak Ibu. Mari buka Alkitab, Bapak Ibu, Alkitab kita semua pagi hari ini. Dan tema bulan Maret Bapak Ibu, saudaraku, bahwa tema kita bulan Maret, saya diberitahukan bahwa tema kita bulan Maret adalah panggilan orang percaya atau panggilan gereja Tuhan. Setiap kali Anda dan saya mendengar kata gereja, gereja bukan gedungnya, gereja bukan organisasinya, gereja bukan ibadahnya, gereja bukan 3 lagu cepat 2 lagu lambat. Setuju Bapak Ibu? Ya. Gereja bukan modelnya, gereja bukan gedungnya, gereja bukan tempat duduknya, gereja bukan warnanya, gereja bukan aksesorisnya, tapi gereja adalah Anda dan saya. Bapak Ibu percaya itu? Nah, kalau kemudian gereja itu Anda dan saya, berarti perusahaan Anda adalah gereja Anda. Nggak ada yang bilang amin Bapak Ibu. Karyawan Anda adalah jemaat Anda. Sebab itu gereja yang sesungguhnya Tuhan maksudkan. Gereja bukan di hari Minggunya. Setuju Bapak Ibu? Gereja bukan hari Minggunya. Gereja bukan hari tertentu. Tapi gereja adalah sekolah di mana Anda bersekolah buat pelajar. Gereja adalah perusahaan di mana Anda berbisnis, Anda bekerja. Gereja adalah keluarga Anda. Gereja adalah tempat di mana Anda beraktivitas dalam keseharian. Makanya pelajari Alkitab, dari 40 mujizat yang Yesus buat, 39 kali Yesus buat di dunia kerja. Amin Bapak Ibu. Mujizat pertama kali bahkan Yesus buat di keluarga. Bahkan cuma ada 1 kali, satu kali saja mujizat Tuhan buat itu mau masuk bait Allah. Baru mau masuk, bukan dalamnya. Jadi memang sejak awal Tuhan desain kehidupan kita untuk kita pergi dan mengerjakan sesuatu di lingkungan kita. Makanya dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, gereja yang sesungguhnya, gereja yang sebenarnya itu bukan pola ibadahnya, bukan cara kebaktiannya, bukan model liturginya, tapi gereja yang sesungguhnya adalah pola hidup, cara hidup, dan model hidup. Nah itu sebabnya pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Bahwa waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda lahir baru, Anda terima keselamatan. Jangan berhenti, stop sampai hanya sekedar persoalan sorga dan neraka. Sebab banyak orang Kristen udah cukup merasa kalau dia udah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berarti perjalanan hidupnya stop. Yang penting udah dapat sorganya. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa keselamatan itu adalah titik startnya. Amin. Jadi sebenarnya kalau pagi hari ini Anda berkata, ya cukuplah datang ibadah, cukup di hari Minggu beribadah, cukup pokoknya saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, sementara seperti Anda membaca buku, itu baru kata pengantar. Belum sampai daftar pustaka. Nah jangan-jangan kehidupan kita hari ini masih di kata pengantar Bapak Ibu. Dan kita puas di kata pengantar. Bapak Ibu saya mau kasih tahu apa menariknya sebuah buku kalau kita hanya terfokus pada kata pengantar. Makanya pagi hari ini keselamatan itu cuma titik awal. Keselamatan itu cuma jembatannya saja. Keselamatan itu anak tangga paling pertama. Karena kekristenan itu perjalanan bukan cuma sekedar sorga atau neraka. Pagi hari ini saya mau challenge. Saya mau tantang kepada kita semua.
untuk kita harus memahami bahwa memang keselamatan itu anugerah, keselamatan itu kemurahan, keselamatan itu kasih karunia. Tapi dengar baik-baik umat Tuhan, di balik kata kemurahan, di balik kata kasih karunia, sekalipun keselamatan itu kasih karunia, tetapi selalu ada tanggung jawab di dalamnya. Waktu Tuhan panggil saudara, bukan cuma sekedar Anda terima keselamatan dan selesai. Sama seperti halnya Bapak Ibu, anak Anda kuliah. Misalnya anak Anda kuliah di sebuah universitas. Atau anak Anda bersekolah di sebuah sekolah. Kan gak cukup hanya sekedar datang sekolah. Absen dan gak pernah terlambat kan. Terus Anda pulang. Oh enggak. Anda harus datang ke sekolah, datang ke kampus, datang ke pekerjaan. Dan gak cuma itu, tetapi sepanjang hari Anda belajar, sepanjang hari bahkan Anda ada waktunya ujian. Setuju Bapak Ibu? Ada waktunya Anda belajar dengan tekun. Ada waktunya Anda berdiskusi. Ada waktunya Anda bertemu orang lain. Bertemu guru konsultasi. Dan ada waktunya untuk naik ke tingkat berikutnya. Ada ujiannya. Itu Kristen. Setuju Bapak Ibu? Kristen itu gak cuma sekedar datang ibadah. Itu sama seperti anak sekolah. Kristen itu gak cuma datang sekolah, gak terlambat, gak absen, gak alpa, gak masuk, bukan cuma itu. Tapi ada sebuah tanggung jawab yang harus Anda dan saya kerjakan. Nah, hari-hari ini ada kesalahan fatal yang terjadi dalam kehidupan bergereja. Ingat kalau saya sebutkan kata gereja, jangan bayangkan LGF-nya. Ingat, waktu saya sebutkan nama gereja nanti di menit-menit ke depan, jangan bayangkan Pastor Petrusnya. Ciayong misalnya. Waktu saya sebutkan kata gereja, bukan jalan Pluitnya, bukan. Waktu saya sebutkan kata gereja, itu Anda dan saya, itu gereja. Berarti ada mandat, ada tanggung jawab. Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu puas enggak? Kalau anak Anda hanya datang sekolah, gak ngapa-ngapain lalu pulang. Setuju Bapak Ibu? Gereja sama. Gak cuma sekedar datang ibadah. Dan go pulang. Enggak. Tapi ada sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu telah ada di blueprintnya Tuhan sejak awal. Tanggung jawab itu sejak semula udah ada di pikiran Yesus sejak awal. Dari mana saya tahu? Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Lalu saya tutup dengan memberikan kepada Bapak Ibu 3 panggilan orang percaya. Oke, bilang sama-sama 3. Bukan berarti Bapak Ibu tahu maksud saya ya. Sekali lagi bilang 3. Oke. Mari Bapak Ibu lihat ya. Ada 2 ayat di awal yang saya mau bukakan. Lalu kita selesai Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-6. Menarik ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu saudara bilang saya Kristen pengikutnya Yesus, Anda harus akrab dengan ayat ini. Anda harus cintai ayat ini. Kalau Anda dan saya bilang kita itu gerejanya, kita itu muridnya, kita itu orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ayat ke-6, baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia disarankan hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Disarankan apa wajib Bapak Ibu? Bilang kanan kirinya, bilang begini. Wajib. Bilang. Setuju Bapak Ibu? Ya, saya ulang, saya mau pelan-pelan. Supaya Anda pahami ayat ini. Sekali lagi saya ulangi. Barang siapa mengatakan bahwa saya di dalam Dia, saya di dalam Kristus, Anda di dalam Kristus. Tahu implikasinya apa? Tahu akibatnya apa? Tahu dampaknya apa? Oh, dampaknya jelas. Ia wajib hidup. Tolong garis bawahi kata wajib. Tolong garis bawahi kata wajib itu artinya begini. Harus. Jadi ayat ini bukan saran. Kalau saran, Anda boleh lakukan, boleh enggak. Dan enggak ada konsekuensinya Bapak Ibu. Saran kok. Contoh. Pak, Bu, saudaraku, saya sarankan Anda hari Minggu ibadah ya. Loh terserah Anda dong. Boleh datang, boleh? Enggak. Coba kepada karyawan Anda. Anda bilang, Pak, saya sarankan hari Sabtu Anda masuk. Kalau Anda karyawannya, Anda sebagai orang yang posisikan diri sebagai karyawan, berarti itu pilihan bukan? Oh pilihan, saya boleh masuk, boleh juga enggak. Dan tolong jangan hukum saya kalau saya enggak masuk. Karena saran. Tapi saya disejahterakan dengan ayat ini, sekalipun mungkin Bapak Ibu enggak sejahtera dengan ayat ini. Ayat ini bilang, kalau kita bilang kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oh itu wajib. Saya akan tunjukkan terjemahan yang lain. Karena Alkitab itu banyak terjemahannya. Saya ambil dari terjemahan yang lain. Bilang begini. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah. Bersatu dengan suami Anda. Suami bersatu dengan istri Anda. Anda suka enggak suka sama istri dan perilaku istri Anda harus suka. Setuju Bapak Ibu? Suami sama. Istri ke suami sama. Anda suka nggak suka waktu di hadapan altar Anda berkata pada hari ini Sabtu. Tanggal misalnya tanggal sekian. Tanggal 18 Maret 2017. Saya mengambil seseorang sebagai istri saya sah satu-satunya. Dan saya berjanji. Oh di balik sebuah janji ada tanggung jawab nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Loh ada. Sama, ikut Yesus sama. Tuhan Yesus, saya berjanji saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus bilang selamat datang dalam rumahku. Di dalam rumah ada aturan main. Bapak Ibu kalau saya bertamu ke rumah Anda, apakah Anda yang harus ikut aturan main saya sementara Anda yang punya rumah? Oh enggak. Kalau saya bertamu ke rumah Anda, saya yang harus ikut aturan main rumah Anda. Masuk ke dalam rumah harus lepas sepatu. Itu aturan main di rumah Anda, ya harus saya lepas. Mau sehebat apapun, semahal apapun sepatu yang saya pakai, saya harus lepas. Karena aturannya begitu. Yang namanya tamu bisa langsung masuk ke kamar tidur enggak? Oh tamu kurang ajar Bapak Ibu. Tamu itu bisa langsung buka kulkas enggak? Enggak Bapak Ibu. Paham maksud saya pagi hari ini? Bahwa ada tanggung jawab, ada panggilan, ada sebuah tugas yang harus Anda dan saya kerjakan dalam keseharian. Makanya hari ini saya mau challenge, saya mau ganggu kenyamanan Anda. Saya mau ganggu duduk dimanapun Anda, saya mau pastikan pagi hari ini selama beberapa menit ke depan, begitu Anda keluar dari ruangan ini, Anda terganggu bahwa Anda harus mengerjakan sesuatu buat kepentingan kerajaan Tuhan. Karena itulah Kristen. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terjemahan yang lain.
Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah. Mau tahu kalimat berikutnya ini? Ia harus, saya suka kata itu. Ya, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Oh, Kristus itu ada jejaknya. Makanya hari ini disebut rekam jejak. Jadi kualitas seseorang itu dilihat dari rekam jejaknya, bukan dari koar-koarnya. Setuju Bapak Ibu? Kualitas seseorang itu dilihat dari rekam jejaknya yang telah dia buat, bukan yang baru akan dia buat. Itu rekam jejak. Setuju Bapak Ibu? Satu ayat lagi ya. Lalu saya masuk pada poin yang sebenarnya. Bapak Ibu siap pagi hari ini? Saya yakin besar kemungkinan khotbah ini gak populer. Pasti gak populer. Tapi begitu Anda tangkap hati Tuhan pagi hari ini, saya jamin perusahaan Anda akan jadi sasaran seluruh kasih sayang Tuhan. Kalau Anda tangkap hati Tuhan pagi hari ini, saya berani jamin, sebab Alkitab menjaminnya. Pernikahan Anda, keluarga Anda jadi sasaran seluruh hati Tuhan tumpah di situ. Dan kalau hati Tuhan sudah ada di situ, Alkitab bilang begini, karena ada tanda-tanda ajaib dan mujizat terjadi dalam hidup Anda. Coba kita lihat. Saya pilih ayat yang terbaik buat Bapak Ibu. Di catatan saya ini ada beberapa ayat. Tapi saya mau tunjukkan satu ayat. Yohanes 15 ayat 16. Oke. Ada di screen depan. Ayat yang sudah sering kali kita baca. Tapi saking sering kali kita baca, kita gak pernah kasih perhatian di situ. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Wow, dengar baik-baik. Gak usah daftar pagi hari ini. Sebab ayat ini bukan ayat buka pendaftaran. Tapi ayat ini penetapan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi suka enggak suka, mau apa enggak mau, sudah Tuhan udah pilih Anda. Enggak ada yang bilang amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya Tuhan pilih Anda pagi hari ini? Nah, kalimat berikutnya. Dan aku akan menetapkan kamu, begitu bahasanya? Oh enggak. Alkitab bilang, aku telah menetapkan kamu. Bapak Ibu saya tanya, waktu ayat ini ditulis, Anda udah ada di bumi ini apa belum? Hebat Tuhan itu. Hebat. Alkitab bilang begini, aku telah menetapkan kamu. Jadi sebenarnya Tuhan itu gak peduli masa lalumu. Jadi sebenarnya untuk Tuhan pilih Anda, gak peduli dosamu seberat apa, seakut apa, gak peduli Tuhan. Dan dengar baik-baik, Tuhan kalau pilih seseorang, Tuhan kalau sudah tetapkan seseorang, tidak akan pernah ada reshuffle. Kabar baiknya, Tuhan itu gak pernah reshuffle Anda. Tapi saya gak perform, gak pernah. Dia gak pernah buang Anda, dia gak pernah ganti Anda, dia gak pernah reshuffle Anda. Sejak semula dia bilang, aku telah menetapkan engkau. Gak pernah. Dan lihat, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kata menetapkan, itu akar katanya tetap. Tahu tetap Bapak Ibu? Tetap itu gak berubah. Jokowi bisa berubah. Kalau Tuhan gak pernah berubah. Anda saja yang suka berubah. Setuju Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah berubah.
anak Anda mau model kayak apa? Tuhan telah tebus dan tetapkan dia sejak semula. Itu dia. Kata tetap bukan cuman aku telah menetapkan, tapi bukan cuman tetap, tapi tepat. Itu. Saya ulangi kalimat saya. Bukan cuman tetap, tapi tepat. Jadi Anda itu tepat. Yang dari tadi, yang amin cuma di sini terus Bapak Ibu. Amin. Yes. Amin. Tahu artinya amin? Artinya amin begini. Ya, itu terjadi dalam hidup saya. Gitu Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu amin itu waktu lalu Yudas menggantung dirinya. Amin. Waduh. Dan aku telah menetapkan kamu. Kata berikutnya apa? Supaya kamu setelah Anda ditetapkan, Anda dipanggil, ada tugas. Bukan cuma duduk, diam, doa. Itu bukan Kristen. Setuju Bapak Ibu? Oke. Boleh masuk lebih dalam? Udah dapat frame-nya? Udah dapat gambarnya Bapak Ibu? Udah ya? Oke. Saya tutup. Jemaat biasanya senang banget kalau ada kata saya tutup. Lupa kalau saya bilang saya tutup itu 30 menit dari sekarang. Teman saya bilang begini, Pak Jeffrey tahu nggak ayat apa yang paling favorit di hari Minggu? Teman saya bilang begini, ayat terakhir. Jadi kalau ditanya di hari Minggu biasanya ibadah. Ya. Ayat apa yang paling favorit umat Tuhan? Ada yang bilang Roma 8 ayat 28, haleluya. Ada yang bilang yang paling favorit saya itu Roma 6 ayat 23. Ayat paling favorit saya itu Yohanes 15 ayat 16. Tapi biasanya teman saya, ini saya kutip kalimatnya, menurut saya enggak. Ayat paling favorit saya waktu di hari Minggu itulah adalah waktu pembicaranya bilang ayat terakhir. Itu berarti ntar lagi dia turun dari mimbar dan kita terima doa berkat, haleluya. Oke, ada 3 panggilan orang percaya. Siap Bapak Ibu? Ini 3 panggilan ini gak enak semua. Panggilan seorang pelajar apa? Bukan cuman sekali lagi, bukan cuman datang, ikut belajar, sekolah, bukan cuman itu. Ada tesnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Anda sekolah, anak Anda sekolah, terus dia bilang, saya mau sekolah, tapi waktu mau ikut ujian saya gak mau. Loh, itu bukan pelajar namanya. Yang gak usah sekolah. Setuju Bapak Ibu? Nah Tuhan itu fair, kitanya aja yang gak fair. Bapak Ibu ngelihat saya curiga amat Bapak Ibu. Ya, amat aja gak curiga seperti Bapak Ibu ya. Ya, tapi saya doa pagi hari ini Bapak Ibu. Saya itu rindu gereja itu dipindahkan di pekerjaan Anda. Gereja itu dimanifestasikan di sekolah Anda. Gereja itu dimanifestasikan di pernikahan Anda. Makanya Yesus bilang begini, murid-muridnya bilang, ajari kami berdoa Yesus. Yesus mulai dengan apa? Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Dikuduskanlah namamu. Terus kalimat berikutnya asik banget. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di pernikahan saya sama seperti di sorga. Di bisnis saya sama seperti di sorga. Di sekolah saya sama seperti di sorga. Di pernikahan, di keluarga, di keuangan saya sama seperti di sorga. Di pelayanan, di gereja saya LGF sama seperti. Kelihatannya hatinya udah siap. Diobok-obok maksudnya. Panggilan pertama. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Wah, saya senang ayat ini. Kata pembukanya itu udah spesifik loh.
Ayat ini nggak bilang, kalian adalah garam dunia. Enggak, kalian itu banyak. Wah, ayat ini dibuka dengan kata yang personal. Kata yang private. Wah, saya mau tanya. Waktu ayat ini ditulis, Anda ada di mana? Anda nggak ada di mana-mana. Karena memang Anda dan saya belum ada di muka bumi. Tapi Tuhan itu udah percaya sejak awal Anda bisa. Dia nggak pernah lihat apa latar belakang Anda. Dunia lihat latar belakang kan? Sorga. Kampungan itu latar belakangnya. Tapi Tuhan, latar belakang saya pendosa. Emang kenapa Tuhan bilang? Emang kalau udah jadi pendosa nggak bisa jadi pendoa? Doa sama dosa beda tipis loh Bapak Ibu. Cuman tambah es. Kamu adalah garam dunia. Wow, itu nggak ditulis. Kamu adalah garam kampung. Nggak ada. Tahu otoritas Anda? Tahu? Dunia. Saya yakin ke depan misionari dari Indonesia akan dikirim ke dunia. Udah nggak ada zamannya lagi. Kita impor. Kali ini ekspor. Setuju Bapak Ibu? Kamu adalah garam dunia. Lihat area genggaman Anda itu dunia. Saya tahu, saya ada untuk dunia. Saya tahu sejak awal, saya ada bukan hanya untuk RT kampung saya. Terlalu kecil. Saya tahu sejak awal, saya ada bukan hanya dalam skop gereja lokal saya. No! Di pemandangan Tuhan, siapapun Anda, umur Anda berapapun, Anda ditakdirkan untuk dunia. Jika garam itu menjadi tawar. Wow. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sifat garam. Sifat garam itu, kalau udah dicampur di masakan, tidak terlihat tapi terasa. Ibu-ibu yang masak coba, untuk masak 10 kg daging, perlu 10 kg garam? Itu darah tinggi Bapak Ibu. Nggak perlu, garam itu gitu, sekalipun sedikit, terasa. Itu Kristen. Wajah udah mulai yakin Bapak Ibu ya. Saya dunia ya. Oh iya jelas. Jadi buang jauh-jauh semua spirit dan pemikiran kampung yang kampungan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Itu Tuhan itu tanya. Kamu itu garam, Anda dan saya itu garam, Bapak Ibu itu garam. Tapi kalau garam itu garam itu tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kalimat berikutnya, ngeri. Masa depan garam yang nggak asin lagi, yang udah jadi tawar. Ngeri masa depannya. Tidak ada lagi gunanya, nggak berguna, useless. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak Tuhan. Enggak, Tuhan tidak pernah buang Anda. Kok sejak awal kan saya bilang, Tuhan tidak pernah buang Anda. Sejak awal Tuhan tetapkan Anda sebelum Anda melakukan aktivitas pekerjaan Anda. Yudas aja gagal dia rekrut kok. Loh, dia tahu nggak sejak awal bahwa Yudas pasti gagal? Tahu. Tuhan itu kalau udah pilih orang, tidak pernah dia mau reshuffle. Anda aja yang mengajukan diri, udah reshuffle saya. Tuhan bilang nggak boleh. Bukankah itu kabar baik? Buat Bapak Ibu yang hidup dengan masa lalu Anda, hari ini stop. Karena Anda bukan di masa lalu, Anda ada di masa depannya. Amin. Ingat baik-baik. Iblis selalu melumpuhkan masa depan Anda dengan cara mengingatkan kepada Anda tentang masa lalu Anda. Itu mainannya iblis itu. Makanya iblis itu gak pernah mainnya di masa depan. Iblis itu selalu serang masa lalu Anda kan. Emang kayak gini bisa jadi garam dunia. Lihat jahitan obrasan lu.
suram masa depannya. Enggak, Tuhan bilang tetap kok. Kalau tetap itu pasti tepat. Amin Bapak Ibu. Nah artinya begini, kalau garam jadi tawar, artinya begini, kalau kehidupan Anda jadi gerejanya, Anda dan saya itu gerejanya, gak punya kualitas. Kalau Anda gak punya kualitas, kabar baiknya, Anda gak bakal dibuang Tuhan. Tapi kabar buruknya, Anda akan dibuang orang. Setuju Bapak Ibu? Saya tadi pagi di ruangan ketemu Pak Indra. Pak Indra mana? Oh keluar. Pak Indra itu tanya sama saya. Pak, gimana cara proses rekrut karyawan? Kebetulan saya certify kecerdasan perilaku. Saya ambil sertifikasi kecerdasan perilaku. Saya ambil dari luar negeri Bapak Ibu. Jadi di menit-menit awal itu cara Anda duduk itu mewakili perilaku Anda loh. Ada yang duduknya begini. Oh, itu ada pesan itu. Ada yang ngelihat tajam, tapi ada yang ngelihat derajat kemiringannya berbeda. Oh, itu ada pesan Bapak Ibu. Terus saya bilang sama Pak Indra, sorry Pak, hari ini banyak kita rekrut orang hanya melihat kapasitasnya, nggak lihat integritasnya. Makanya orang pintar banyak, orang jujur dikit banget. Tuhan itu kalau pilih, kalau orang pintar itu banyak, tapi orang jujur sedikit. Mau buat orang jujur jadi pintar gampang. Tapi mau buat orang pintar jadi jujur, sampai surga bergoncang, belum tentu. Paham maksud saya? Paham Bapak Ibu? Makanya sama, kualitas sama. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kualitas itu gak bisa dibohongin. Loh setuju gak Bapak Ibu? Gak mungkin. Pepatah bilang begini, ada gula, ada semut. Gula itu gak usah pamer-pamer. Saya gula. Semut dengar, semut mendekat. Gak perlu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Madu dan lebah. Bapak Ibu, kualitas itu gak perlu publisitas. Perusahaan Anda tinggal di gang kecil sekalipun, tercium, terendus, terasa karena kualitas. LGF itu mau pindah dimanapun, masuk di gang sempit sampai udah sempit banget, kayak mau masuk surga aja ya. Banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga cuma satu. Nggak apa-apa. Kalau udah punya kualitas, Alkitab bilang dunia yang akan cari Anda. Makanya Alkitab bilang gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Memang Tuhan gak pernah buang Anda, tapi kalau Anda gak punya kualitas kehidupan, dunia yang akan geser Anda. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Apa salahku? Kenapa harus saya? Why me? Jawaban Tuhan, why not? Kenapa enggak? Bukan saya, tapi orang yang di sekitar Anda yang mendiskualifikasikan kehidupan Anda. Kenapa? Kualitas. Makanya Bapak Ibu lihat, kata kemuliaan di Alkitab, kalau Anda ketik, Anda searching, Anda browsing, kata kemuliaan itu punya arti begini, bobot punya arti kualitas. Jadi memang kemuliaan itu bukan untuk ditepokin. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Loh, kemuliaan kok ditepokin? Kemuliaan itu ditampilkan, sebab kemuliaan itu kualitas. Setuju Bapak Ibu? Sudah terganggu Bapak Ibu? Udah kelihatan dari wajah kok.
Itu gimana ya? Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini datang bukan untuk intimidasi Anda. Tapi saya punya kerinduan. Kita jadi gereja yang sesungguhnya. Udah cukup main gereja-gerejaan. Ya. Sebab harapan seluruh hati waktu dia bilang, aku akan membangun gerejaku. I will build my church. Dan alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Oh my God, berarti sejak semula ada model kehidupan bergereja, bukan gedungnya. Ada model kehidupan bergereja yang bahkan alam maut tidak mungkin bisa menghancurkannya. Kalau dia bilang I will, berarti sudah terjadi belum? Di zamannya dia, belum. Akan terjadi di zamannya Anda dan saya. Amin. Kota ini akan terima kasih sama gereja. Amin, Bapak Ibu. Karyawan Anda akan terima kasih berulang-ulang. Pak, thank you Pak. Karena Bapak hidup saya berubah. Wah. Pak, Bu, thank you, terima kasih. Karena contoh pernikahan dan keluarga Anda telah mengubah pernikahan keluarga saya. Itu gereja. Amin, Bapak Ibu. Baru satu poin Bapak Ibu. Waktunya mau habis Bapak Ibu. Pindah dulu ayat 14. Itu saya 10 menit lagi. Saya sambung nanti ibadah 2 kalau gak cukup Bapak Ibu ya. Ayat 14 Bapak Ibu. Klik. Wih. Sekali lagi Yesus bilang, ini yang ngomong ini Yesus, bukan muridnya. Yesus bilang, saya titip pesan ya. Katakan sama mereka, kamu adalah garam dunia. Tiba-tiba Petrus tampil, kamu adalah garam dunia. Bukan Yesus yang ngomong, titipan pesan. Perlu dikonfirmasi, benar apa enggak? Ini enggak Yesus sendiri yang tampil. Jemaat LGF Fluid, kamu adalah garam dan terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus lagi bilang ini, terang itu enggak usah diupayakan. Di mana terang ada, kegelapan sirna. Tapi Pak, di kantor saya masih gelap. Bukan karena PLN mati. Tapi Pak, Pastor gimana? Di pernikahan saya masih gelap. Saya kasih tahu, kalau di tempat Anda bekerja, di tempat Anda lakukan aktivitas masih gelap, jangan komplain gelapnya. Kurang Alkitabiah dan gak perjanjian baru. Kalau gelap, yang perlu Anda pertanyakan, di mana terangnya? Ya wajar Pak, kita kan minoritas. Ya wajar Pak, saya kan hanya orang kecil, seperti lilin kecil, yang ditiup angin kecil, di kamar kecil. Saya bisa kecil, tapi dalam saya ada roh yang besar. Jadi terang itu, udah, tugasnya terang itu hanya menerangi. Setuju Bapak Ibu? Loh, di mana Anda ada? Harusnya gelap sirna. Cara mengusir kegelapan bukan ditengking. Dalam nama Yesus, gelap pergi, konyol. Gak ada ayatnya. Yesus itu bilang, cara menghilangkan, menolak gelap itu bukan ditengking. Hadir aja kalau Anda terang. Kegelapan sirna. Susah nggak? Cuman tampil kok. Coba bayangkan. Kalau ruangan ini gelap gulita. Satu orang aja yang bawa senter. Terlihat nggak? Anda mau duduk di pojok manapun, ngumpet dimanapun. Begitu gelap, pak, mati lampu. Sama seperti anak saya, kami latih dia. Begitu mati lampu, kan zaman ini kan kemarin Surabaya Bapak Ibu, wah hujan badai, banyak yang tumbang. Tiba-tiba seperti biasa, kalau mati lampu ada 2 kemungkinan. Di setiap kota, yang pertama banjir, yang kedua PLN mati. Katanya begitu, tiba-tiba PLN mati, tang, anak saya teriak, papi!
Saya bilang begini, Kesya, stay di situ. Dia nggak tahu suaranya dari mana. Tapi begitu saya nyalakan handphone saya yang ada senternya, dia langsung lihat, oh papi di situ ya. Sama, terang itu kayak gitu. Nggak usah teriak-teriak. Saya terang, loh Anda gelap kok. Ini loh saya terang, loh mana terangnya? Saya, loh nggak kelihatan kok. Tapi kalau Anda terang, itu nggak usah teriak-teriak. Saya terang, nggak usah. Cukup nyalain aja, teng. Sama seperti anak saya. Oh papi di situ ya. Saya nggak usah teriak-teriak kan. Sama dengan Anda dan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ah. 15. Lagi pula, keren banget itu. Lagi pula, Tuhan itu kalau pilih kata keren banget loh. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Itu gak pernah orang punya senter, dia masukin di kolong ranjang. Ngapain di situ? Melainkan di atas kaki Dian. Wow, lihat. Sehingga menerangi seseorang. Terang itu selalu menarik perhatian. Sehingga daya jangkaunya semua orang di dalam rumah itu. Kabar baik buat Anda dan saya yang terang. Di mana Anda hadir menarik orang. Bilang amin dulu, 2, 3. Makin bilang amin, pengkhotbah makin semangat Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, panggilan orang percaya apa? Menjadi garam dan terang. Apa artinya menjadi garam dan terang? Punya kualitas kehidupan. Amin Bapak Ibu. Oke, ingat. Bobot kualitas itu udah ada dalam diri Anda. Sudah ada. Sejak semula, karena Alkitab bilang waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dia hembuskan nafasnya. Tahu artinya menghembuskan? Apa yang dia punya, dia taruh. Berarti Anda sekualitasnya Yesus. Amin. Anda nggak mau punya kualitas seperti Yesus? Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya mau. Oke. Siap Pak Im. Tanda-tanda telah nyata. Saya nggak tahu bisa selesai apa enggak. Nggak apa-apa, saya upayakan. Tempo 10 menit selesai. Mari kita lihat panggilan yang kedua. Boleh lebih dalam Bapak Ibu? Kan ada lagu, lebih dalam lagi. Nah, ini juga makin dalam Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 16 dulu kita lihat. Wah. Ada yang aneh Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu baca ayat 16, saya itu tersentil dengan Markus pasal 3 dulu ayat 14. Coba lihat sebentar, screen bantu. Markus pasal 3 ayat 14 itu dulu. Nah, perhatikan ke depan Bapak Ibu. Ia itu siapa? Yesus. Yesus menetapkan. Bilang sama-sama menetapkan. Wow, sama seperti tadi ayat-ayat sebelumnya yang saya angkat di atasnya di sebelumnya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Yesus itu suka bersama-sama loh. Dia gak bilang gini, ia menetapkan 12 orang itu untuk pergi sendiri-sendiri. Gak ada. Enggak. Yesus itu selalu punya gaya hidup komunal. Yesus itu selalu punya spirit kebersamaan. Yesus itu paling benci dengan spirit independen. Saya bisa, saya mampu, saya hebat. Itu kampungan banget di kerajaan Allah. Itu kampungan, benar kampungan banget. Tapi kalau Anda bilang, saya jadi lengkap karena Anda. Dan saya jadi sempurna karena kita.
Wah, spirit-spirit model kayak gitu. Langsung Tuhan bilang, nah, kamu itu saya banget. Makanya Bapak Ibu lihat, komunitas itu penting. Cool itu penting. Karena itu gaya hidupnya Yesus. Setuju Bapak Ibu? Itu gaya hidup Yesus. Saya itu Bapak Ibu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu. Ini tahun ke-25 Bu, Pak, saya melayani. Sejak SMP, saya udah khotbah Bapak Ibu. Khotbah baca tapi. Karena dipaksa. Bapak Ibu, 25 tahun sampai hari ini. Tahukah Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Ada begitu banyak dari kita dibesarkan di dalam gereja, tapi tidak pernah dibesarkan di dalam Kristus. Halo? Halo? Kita dibesarkan di dalam gereja. Pagi hari sampai siang hari. Datang jam 8, pulang jam 10. And itu terjadi every week, haleluya. Kita dibesarkan dalam ruangan gereja. Tapi pertanyaan saya, Anda dibesarkan dalam Kristus enggak? Karena itu dua hal yang berbeda. Saya dibesarkan dalam Kristus lewat gaya hidup komunitas. Cool. Itu gaya hidup Yesus. Itu Yesus banget. Makanya Yesus lihat Anda yang punya gaya hidup komunitas. Kok saya banget ya Anda? Wih, gitu. Begitu Anda lewat, Yesus lewat, Yesus lewat. Ya gitu harusnya. Loh iya. Kan manifestasinya Yesus itu dalam diri kita. Kita hanya diminta untuk memantulkan gaya hidupnya. Sebab sudah ada di dalam Anda. Oke Bapak Ibu. Nah coba. Udah 2 poin aja cukup ya Bapak Ibu ya. Poin ketiga nanti belakangan Bapak Ibu. Karena gak cukup waktunya. Ayat 14. Markus 3 ayat 14. Ini 2 ayat terakhir dan saya akan selesai. Ia menetapkan berapa orang? 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya. Jadi itu ada mandat, penetapan itu selalu ada mandat. Diutus. Bukan ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk kumpul-kumpul. Jangan jadi Kristen kumpul-kumpul. Itu gak pernah ada di benak Yesus. Nyanyi lagi Bapak Ibu. Kami berkumpul. Kumpul. Oh salah ya, maaf Pak. Maafkan saya Bapak Ibu. Karena sejak awal saya udah bilang. Pesan ini akan mengganggu semua rasa nyaman Anda. Karena yang saya mau komunikasikan hati Tuhan buat keluarga, pekerjaan, dan rumah tangga Anda. Ayat terakhir. Dia pilih 12 orang, tapi begitu ending Matius pasal 28, waktu dia mau terangkat ke sorga, dia kumpulin Bapak Ibu. Coba lihat, Matius 28 ayat 16. Matius 28 ayat 16. Dan berapa? Tuhan itu jujur, saya senang. Alkitab itu jujur. Jadi Yesus lagi bilang ini, maaf, tanda kutip, seakan-akan dia juga gagal. Yang pertama dia rekrut berapa? Tapi dia tutup dengan berapa? Kalau kita kan enggak. Sembunyi. Oh Yesus itu tampil. Yang saya rekrut 12. Tapi yang endingnya 11. Itu enggak ditulis. Dan ke-11 murid dalam kurung. Yudas membelot. Enggak ada. Ada not di bawahnya. Not .2. Enggak ada. Tuhan itu, Alkitab itu saya suka karena jujur. Dia rekrut 12, endingnya 11. Itu dia bilang gini, dia lagi bilang begini sama Anda. Anda gagal, it's okay, nggak mempengaruhi apapun. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Perhatikan ayat 17. Wow, ayat 17, klik. Pemain keyboard musik bisa bantu saya 2 menit lagi ya. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka semua menyembahnya. Bayangin, 11 murid itu, ada yang menyembah Yesus, ada yang enggak.
Terus dia bilang ini, batal. Gak ada ayatnya. Sekalipun Anda ragu-ragu juga hari ini, gak apa-apa. Dia kasih kesempatan. Amin Bapak Ibu. Loh, bukan saya yang bilang, bayangin. Yesus bilang, Petrus ajak kawan-kawanmu, murid-murid yang lain kumpul. Itu ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Berarti sekalipun itu murid-muridnya, ada yang datang worship God. Worship Yesus, karena Yesus mau terangkat ke sorga. Tapi ada yang pelongah-pelongoh. Orang Surabaya bilang. Ragu-ragu. Saya itu pingin tahu siapa muridnya yang ragu-ragu. Tapi saya gak ketemu loh siapa namanya. Oh iya benar, saya itu cari siapa yang ragu-ragu ya. Kurang ajar banget. Udah mau mati terangkat, udah mau say dadah, goodbye. Dia bilang gini, gak usah takut karena aku akan kirimkan penolong yang akan menyertai engkau. Yang lain worship, ini ada yang ragu-ragu. Tapi saya senang loh. Yesus itu jujur. Dia gak bilang semua menyembah, semua terima firman hari ini. Pasti ada yang ragu-ragu, saya tahu. Masa iya Pak? Yang benar Pastor? Gak apa-apa, gak apa-apa. Anda pun datang pagi hari ini datang sama saya, Pastor saya gak setuju. Oh gak apa-apa. Saya tetap mengasihi Anda seperti Kristus mengasihi Anda. Sekalipun mereka ragu-ragu, perintahnya batal. Ayat 18. Wow, Yesus itu suka mendekati Anda. Ingat, inisiatif selalu datang dari Yesus buat Anda. Dia nggak mau jarak jauh. Oi, ini, dengar nggak? Pet, udah dibilangin bolak-balik. Sini, come to me. Untuk pesan penting, dia dekati. Yesus pingin mendekati Anda. Karena inisiatif selalu datang dari Dia. Dan waktu dia dekati, dia berkata, Nak, kepada aku telah. Bukan kepadaku akan. Kepadaku telah diberikan separuh kuasa. Enggak. Kepada keluarga Anda telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada keuangan Anda, kepada rumah tangga Anda, kepada masa depan anak Anda telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Baru itu kalimat berikutnya dia tutup. Karena itu pergilah, ayat 19 bilang. Jadi rupanya ketaatan itu bukan karena paksaan. Ketaatan itu karena sebuah hubungan. Kan dia mendekati. Setelah dia dekati baru dia perintah. Jadi buat Anda yang berupaya taat hari ini karena terpaksa, berarti saya jamin Anda gak dekat dengan hatinya. Praktek firman terpaksa, berarti sama seperti saya nikah dengan istri saya terpaksa. Selamat datang. Anda nikah kan karena Anda mengasihi istri Anda. Anda melakukan sesuatu karena terpaksa? Oh enggak, coba lihat. Ketaatan itu hasil dari kedekatan. Oh saya praktek, bukan saya taat sama Tuhan, bukan karena terpaksa. Karena saya sayang sama Dia. Sudah, saya selesai. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.